Udah ku record teman-teman ya. Kan dua itu habis bubar. Tidak akan pernah habis. Emang iya guys, RWL bubar. Habis bubar maksudnya sekarang bubar atau gimana guys? Habis bubar berarti sudah bubar kah? RWL jadi Navi, Dewa jadi Pepper Rex, ingat gue. Emang iya guys, real kah? Info A1 kah itu guys? Loh, Pepper Rex jadi Dewa. Kali ini pilihan ada di tanganku. Ini real kah? Ini real kah? Ini real kah? Real kah guys? RBL padahal dulu jago gak sih guys? Dulu aku masih inget zaman kapan ya? RBL tuh pakai Fanny guys. Ada guys, playernya guys, itu jago banget. Yang sendok ya? Yang sendok bukan sih? Yang minta sendok atau bukan? Ingat banget itu jago dia Fanny-nya. Cara ikut gimana? Bisa pakai gratis, bisa pakai VIP. Kalau yang ini jago gak Bang Mar, kata Mamski. Yang ini, wah, bisa dibuktikan ya teman-teman ya. Halo Kuroki 96. Welcome teman-teman yang baru bergabung ya. Yang penting Ki ke IPOS. Nah, nih Ki IPOS apakah bakal berdampak signifikan guys? Seperti Navi ada di YouTube tim Navi. Ada squadnya Bang Sado. Iya, Bang Sado main dengan timnya. Kita bakal lihat langsung aja guys. Di game yang sekarang antara IPOS versus RRQ. Aduh guys, lupa lagi pakai nama timnya Bang Sado guys. Cuma nggak apa-apa ya. Kan ada satu orang tim lawan nih guys. Ada tim, maksudnya ada orang lain guys. Dua orang bahkan ya. Jadi aman. Kita akan lihat dari seorang RRQ Fajri mencoba untuk ke arah top lane langsung. Berhadapan dengan seorang Pilo sepertinya di area atas. Atau mungkin bakal jadi roam nih guys dari seorang Pilo. Kemudian bakal jadi bentar. Ini Den udah hilang duluan ini ya. Satu buffer spot terjadi langsung. Berhasil untuk membuka pengambilan pertama. Pilo bakal ke area tengah kah? Oh iya tengah guys. Di tengah. Dengan sebuah retribution yang berhasil langsung terkonek dari serang Savik Wars. Mencoba untuk mengambil kesempatan juga ke arah sebuah Ores buff. Riz dengan memakai Claude mencoba untuk berhati-hati. Mencoba untuk terhindar dari sebuah eliminasi yang mungkin bisa terjadi. Dengan satu warrior boot yang ternyata udah berhasil diambil duluan oleh seorang super beast ya. Ini bakal menahan efek damage karena mempunyai armor. Namun Dan bakal menjadi sebuah prioritas kembali untuk bisa dia tumbangkan dengan sebuah Terrifying Beast yang juga tadi sempat dilakukan seorang Savik seperti terlalu memaksakan. Tapi satu pengambilan Karlex belum berhasil dilakukan. Meskipun ada pembalasan juga terjadi, bakal seorang Pilo pun juga harus terkena satu tumbangan. 2 tukar 1 harus terjadi dengan war yang terjadi di area bawah sana. Dengan sebuah Bayon Station yang juga kini membuat Fajri harus mundur sejenak. Dengan Shadow yang juga harus mencoba pulang sementara dengan recall yang harus terjadi. Petrify Game sudah berhasil diaktifkan dan kita lihat ada platingan tambahan yang juga harus kembali dilakukan. Pilo mencoba menahan gempuran karena Gus Loli bisa memberikan tembakan. Donny Light bisa menjadi sebuah senjata utama. Di saat Dan pun masih menunggu membersnya, mencoba memberikan dorongan. Implosion masih belum tersedia, setelah Pilo pun mulai datang. Tentunya akan sangat sulit juga untuk bisa memberikan sebuah transformasi. Tapi lihat ada beberapa penyerangan yang juga kini dilakukan lagi. Seorang Shadow yang ternyata harus efek stunnya menggagalkan pergerakan dari seorang Savik dan Mampun kini datang memberikan sebuah penyerangan bersama dengan Cutthroat juga berhasil dilakukan. Shadow pun terkena eliminasi dengan Savik yang juga harus mencoba berfokus memberikan penjagaan lebih dengan zoning yang harus dilakukan tentunya. Kita dari seorang Alex juga akan harus terkena sebuah sumbangan di saat implosion juga berhasil terconnect dan seorang Savik membawa spot Sarcel yang pertama dengan Den yang juga berhasil menangkap seorang Mam dan lihat ada tambahan pick off dari seorang Savik. Bahkan seorang Fajri apakah juga bakal dijadikan sebuah sumbangan di game yang kali ini. Mulai mencoba mengejar beberapa ketinggalan yang tadi sempat tertinggal dari pasukan teman-teman tim IPOS. Tentunya dari seorang Riz juga tentunya akan mencoba untuk mengasih sesuatu yang terbaik dengan mencoba untuk terus melakukan juga sebuah platingan, terlalu memaksakan dalam sebuah pertarungan. Tapi untungnya seorang Pilo pun juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan. 3 on 2 harus kini terjadi dan Savik masih menjadi pemain yang sangat-sangat penting ya
dengan gold yang juga kini mulai mencoba untuk lebih dimenangkan. Apalagi dengan level yang udah cukup baik ya dibanding seorang Mam yang kini masih tertahan di level yang ke-6. Nah, ada satu bagian kingat tambahan yang juga kini bakal dilakukan. Kita lihat siapa yang akan berhasil untuk terkena satu tumbangan. Ada seorang Den yang mencoba membuka sebuah vision lebih, tapi harus malah terkena sebuah serangan bakat tembakan pun tadi sempat terjadi. Pilo sepertinya masih bingung untuk bisa memberikan bantuan kah di game kali ini. Thunderbolt menjadi item tambahan yang udah berhasil juga diambil, mencoba untuk memperkokoh dari segi durability. Namun apakah harus malah jadi sebuah opsi untuk bisa juga ditumbangkan di match kali ini ya? Maksudnya dengan adanya Angela ya, mereka bakal memanfaatin banget peluang-peluang buat bisa melakukan sebuah split push ya. Apa dengan Sun yang udah diambil dan juga ada seorang Fanny. Namun Electrifying Beast kembali juga digunakan dengan hardware yang juga tadi diberikan. Fanjin mendapatkan dukungan, tapi masih ada seorang Shadow yang juga berhasil memberikan satu sontekan. Bahkan kini masih ingin lebih dengan Electro Final Bow yang mencoba diaktifkan. Alex hampir saja dikejar. Soal persaingan di bagian bawah pun juga masih begitu sulit untuk bisa dimenangkan dengan Battle Error Ime kembali. Riz tentunya mencoba untuk meminimalisir kesalahan, namun sayangnya seorang Safik harus terluka dengan cukup dalam. Mam menambah pick off kelimanya dan bisa menjadi pemain yang cukup penting dengan beberapa pengambilan karena buff yang juga teman-teman Dark Mereki saat ini sedang mencoba melakukan dengan mengunci beberapa buff lain. Kita lihat seorang Safik perlahan bakal mencoba dikejar. Tapi persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah tunnel berikutnya harus bisa dipersiapkan oleh kedua tim. Dengan Shadow yang harus masih menunggu. Kita lihat siapa yang akan berhasil untuk tertumbangkan langsung. Blazing Duet belum mencari buka. Di salah satu buat Road Split pun sudah berhasil diambil seorang Pilo di sana. Dengan tembakan yang mau dilakukan juga ke area bawah dan Electrifying Beast pun tadi juga sempat digunakan, tapi Retribution dari seorang Safik membawa spot salto yang kedua. Tapi pengancaran karena turret bakal menjadi sebuah opsi tambahan buat teman-teman dari tim RRQ juga ya, yang mencoba untuk mengincar sebuah turret di area atas. Bisa menjadi sebuah masalah lebih buat teman-teman dari Mipos jika mereka nggak aware ke arah mapnya kali ini. Tapi ada sebuah dominasi yang mencoba untuk dilakukan langsung oleh seorang Dan dan adanya seorang Pilo. Seorang Safik kini mulai mencoba untuk masuk di saat bantuan dari sebuah impulse yang juga berhasil terconnect. Beberapa pun dilakukan, namun Fanny-nya harus jadi sebuah ancaman. Apa dengan berhasil membawa satu lagi pengambilan dan double kill pun berhasil untuk dilakukan. Mendapat pelindungan dengan adanya seorang Angela ya. Ini ngebuka war yang terus sangat baik dimainkan oleh seorang Mam di game kali ini. Apa dengan mencoba untuk mendapatkan kali lagi satu pengambilan sehingga wipeout mungkin bisa terjadi, tapi sepertinya dari serang Shadow pun masih berhasil kabur kali ini. Dengan tadi 4 orang pemain tumbang harus bisa lebih waspada sih dari teman-teman tim Epos, karena mereka teamfight-nya juga menurutku sih cukup baik ya. Apalagi dengan heavy crossbow yang sangat nantinya bisa dimanfaatkan juga ya, dengan damage area yang bakal bisa ya memberikan pembocoran darah buat teman-teman dari Cimipos. Challenge lab sampai pagi. Waduh, challenge sampai pagi tapi kayaknya nggak bisa caster guys. Bisa aku lab sampai pagi tapi kayaknya nggak caster guys. Kalau caster meto ya teman-teman ya, nggak kuat guys. Dengan sebuah penjagaan yang juga harus dilakukan oleh teman-teman dari Mipos. Kita lihat penjagaan yang Electrifying Beast seperti digunakan, tapi dorongan pun juga interconnect, mencoba untuk membuka sebuah masalah, tapi Dan terlalu sendirian. Jadikan langsung sebuah opsi di saat ada pertarungan yang juga kini terjadi ke area bawah sana. Riz mencoba meluncurkan satu motor turret, dibantu dengan serang Shadow dan serang Super Beast pun juga kini gagal untuk bisa mempertahankan sebuah turret. Wah, untungnya gagal. Hanya gagal mempertahankan sebuah turret tapi tidak mempertahankan sebuah hubungan ya. Dan pengacara kartu turret bakal mencoba untuk dijadikan sebuah opsi tambahan untuk seorang RRQ Fajri. Di saat Dan pun perlahan mulai mencoba untuk ke bagian atas dengan 3 bahkan 4 orang pemain. Yaitu Fajri akankah dijadikan sebuah opsi untuk bisa ditumbangkan langsung di game kali ini di saat seorang Mam bakal menjadi sebuah bantuan tambahan. Bakal mencoba menyerang dan Shadow terlalu sendirian dan harus dijadikan sebuah pengambilan. Di saat satu bodong live pun juga tadi sempat dilakukan, tapi Dan pun terhambat dari segi pergerakan, terkena cahaya dari seorang Sapir di sana. Bisa menggagalkan sebuah persaingan yang harusnya bisa disetup dengan cepat oleh seorang Den dengan implosion atau dorongan dan blazing duel. Malah kini mulai terjadi karena seorang Riz mencoba untuk langsung memberikan platingan dan pengambilan keras buat turtle harus diperebutkan. Siapa yang akan berhasil untuk mengambil zoning harus diperkuat juga buat teman-teman dari Mipos.
Bisa efek Sun pun juga berhasil mengenai seorang Den dan harus membuat diri pun menunggu di area samping. Karena kayaknya dengan adanya seorang Sapphire nggak bisa terlalu cepat juga untuk membuka sebuah inisiasi. Tapi seorang Fajri terkena langsung pengambilan langsung di game kali karena seorang Safik berhasil membuka satu kesempatan tambahan dan dorongan bersama di Imposter pun juga berhasil terconnect. Atau final ball pun juga berhasil membuat seorang Shadow pun mendapatkan seorang Goose Lolly. Dua orang pemain tambahan harus hilang dari pasukan tim Hierarchy dan ini bakal memperkuat dari segi pengambilan karena sebuah turtle yang akan terjadi. Dan Safik Wars ya berhasil dengan cepat untuk bisa mengambil sebuah turtle-nya dan masih ada sebuah persaingan yang kini akankah kembali dilakukan. Tinggal Terfine Beast yang akan seorang Safik mencoba untuk lakukan dengan Mam yang juga semakin kesulitan. Sudah 2 kali tumbang, harus menjadi pemain yang lebih berhati-hati dalam membuka sebuah war. Dan ya, dan harus ditinggal sih karena lebih penting bahwa seorang Ramar tumbang duluan. Dan teman-teman yang ngasih DLV damage kayak macam Bennett atau si Kode juga bisa pulang ya. Karena kalau misalnya Den tumbang sendirian sih nggak akan terpengaruh besar sih dari segi gold. Meskipun Safik kita juga malah berhasil untuk membuka sebuah double kill di area bawah sana. Menjadi pemain yang cukup penting dengan mencoba untuk mengambil poin kill kah lagi di game kali ini. Dengan harus mencoba untuk menjalankan sebuah clearance di area bawah. Tapi ada satu buat teamfight yang harus kini kembali terjadi juga. Dengan godlike tambahan, Mam berhasil membawa pengambilan. Tembakan juga akan dilakukan oleh seorang Goose Lolly. Dengan satu buat down like-nya mungkin bisa jadi masalah. Tapi beberapa pemain dari pasukan tim Hierarchy pun juga kini sepertinya lebih mencoba untuk menahan gempuran terlebih dahulu ya. Nggak bisa terlalu buru-buru untuk bisa memasakkan sebuah penyerangan terus ya. Apalagi dengan tapi Mam beda dengan Mam sih, yang ternyata mobilitasnya bisa banget kembali dimanfaatkan ya. Bisa ngincar ke arah pemain-pemain yang juga cukup tanky. Kayak misalnya Pilo, meskipun memang masih terlalu early sih dia serang Pilo untuk bisa memperkuat dari segi durability. Tapi pengambilan ke arah sebuah palpol kini akan terjadi. Seorang Safik dengan Terfine Beast-nya berhasil untuk membawa satu mega kill. Apa dengan double kill juga berhasil dilakukan. Dan Lucky Fortress juga akan mencoba didapatkan ke arah seorang Alex. Dan satu bom maniak pun malah dilakukan. Safik menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya. Apa dengan satu boss efek yang juga akan mencoba untuk diamankan di sana. Dan lihat persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah Lord yang pertama. Bakalkah berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Ipos? Siapa ini, tim siapa? Abis ini ada HRC kalau nggak salah guys, sama timnya Bang Zawi ya. Dengan Zoni harus diperkuat juga buat teman-teman dari tim Ipos. Dan Lord pertama berhasil didapatkan dengan begitu mudah. Menjadi ancaman buat pasukan dari Hierarchy yang ternyata harus kehilangan Lord pertama ya. Mereka harus lebih waspada lagi dan harus bisa memanfaatkan dari segi teamfight-nya juga. Jangan terlalu push landing tapi juga kehilangan keseimbangan dari segi permainan. Tapi dengan pengejaran dari sang Safik yang hampir saja menangkap seorang Mam ya, bisa hampir saja tumbangan kembali didapatkan. Tapi dengan cukup jauhnya kini seorang Fajir melangkah. Eliminasi Karo Lord akankah juga terjadi di saat kembali menari-nari. Safik mencoba untuk berhati-hati, mencoba bertahan dari seorang Mam yang harus ternyata berhasil memberikan sebuah eliminasi. Dan pun mencoba memberikan satu inisiasinya, mencoba membuka sebuah vision. Dan seorang Shadow akankah mencoba untuk masuk juga. Dengan Lord yang masih mencoba berjalan ke area top lane. Halo Kak Arsi, thank you love nya. Dan Purple masih dijadikan sebuah follow up untuk serang Mam seperti yang mencoba untuk dapatkan. Dengan zoning yang harus diperkuat juga. Dan masih ada satu boss smackdown yang dilakukan oleh seorang Pilo ya. Meskipun memang dorongan dan implosion malah berhasil terconnect. War membuka langsung beberapa poin kill. Dengan ada killing spree dan juga serang Den yang harus malah ditumbangkan. Dan Respawn hilang menyisakan seorang Pilo yang sendirian di area depan. Dijadikan sebuah double kill tambahan. Dan Safik harus menerima sebuah ancaman dengan hanya sendirian di area depan. Dan ini bakal jadi sebuah masalah karena Lord yang begitu free akan mencoba untuk langsung diambil oleh teman-teman dari Hierarchy. Dengan Blade of Despair yang juga udah berhasil diambil oleh serang Mam kali ini, bisa menjadi tambahan damage lagi yang bisa diperkuat buat teman-teman dari Hierarchy. Yang membuat Mam pun juga ini bakal jadi pemain yang harus lebih diwaspadai ya.
Dan kita lihat lagi pergerakan tambahan pun lagi dan lagi terjadi. Yang satu memega kill, membawa ancaman. Dan kita lihat satu buat teamfight harus juga terjadi akal enggak. Dan ada satu buah heavy crossbow yang akan mencoba untuk memanfaatkan serangan super beast saat diri pun harus terkena satu implosion. Dan double kita serang Pilo dengan transformasinya. Kini mencoba untuk mengejar. Gusoli akankah dijadikan sebuah pick up tambahan. Satu pengejaran terjadi dan Gusloli pun harus tertumbangkan. Dan Riz membawa killing spree dan wipe out pun terjadi buat teman-teman dari tim RRQ yang harus menunggu untuk kembali respawn 10 detik untuk menuju ke arah sebuah base di area dalam. Apakah bakal teman-teman dari tim EPOS manfaatkan dengan satu momen kemenangan yang akan mencoba untuk mereka lakukan. Dan masih sendirian, dorongan dilakukan. Ada Alex dan beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang kembali respon dan mencoba mengejar ke arah serang Pilo yang ternyata apakah harus malah terjadi satu pick out lagi. Dan flashing duet dibuka, namun Dan gagal diselamatkan di saat satu buah hardware tambahan pun juga tadi sempat Alex lakukan, sehingga akan memperkaya ya darah tambahan untuk seorang Fanny dan bakal bergerak lebih luas lagi. Tapi pengambilan karena Lord malah dijadikan sebuah aksi tambahan untuk seorang Safik di game kali ini. Dengan 10 pick off yang udah berhasil dia dapatkan, kini mencoba untuk bersaru dengan Lord yang kedua yang tentunya akan teman-teman dari tim EPOS bawa. Dan dengan adanya seorang Fajri yang juga ditumbangkan, sama-sama kehilangan satu orang pemain. Dan kita lihat akan mulai masuk ke bagian dalam nih ya. Di saat seorang Mam juga masih mencoba berjuang bertahan dengan beberapa tenaga yang tersisa. Transformasi dari seorang Pilo pun juga tadi sempat terbuka. Bisafik pun juga kini bakal mulai masuk ke bagian dalam. Ternyata dengan sebut Refine Beast berhasil menangkap satu orang pemain, tapi Heavy Crossbow pun harus membuat diri pun juga terkena tumbangan. Riz mencoba menghancurkan sebuah surut di area bawah, tapi lihat dari seorang Fanny-nya masih mencoba untuk bergerak dan bahkan berhasil mendapatkan seorang Riz. Ada 2 poin kill yang terjadi dari kedua tim. Dan kita lihat apakah ada sebuah tambahan pick off lagi yang berhasil terjadi di game yang kali ini. Dengan Mam yang harus ternyata pulang duluan, recall harus terjadi. Dan platingan di bagian atas pun juga kini sedang dimainkan oleh seorang Fajri, mencoba untuk mempush harapan sepertinya dengan sebuah speed push tambahan lagi. Namun Pilo dan juga serang Den memang harus lebih aware jika mereka ingin ada penahanan yang cukup baik untuk bisa dilakukan untuk menghindari sebuah penghancuran karena turret yang ada di area atas ya. Dan kita lihat beberapa item yang udah berhasil diamankan juga oleh pasukan dari tim RRQ ya. Di game kali ini mereka bakal memperkuat dari segi damage khusus dari seorang Sun, apalagi dengan beberapa item untuk bisa mempercepat dari segi attack speed ya. Ada Windtalker yang juga udah berhasil diambil oleh seorang Super Beast, bakal memperkuat dari attack speed. Dan tembakan tadi juga sempat terjadi, tapi Wayne pun masih di plating bisa seorang Angela. Kini kembali melakukan satu way hardguard karena seorang Fanny yang apakah harus malah terkena tumbangan. Bisa seorang Super Beast pun cukup amat untuk bisa memberikan tembakan. Dan double kill pun berhasil untuk dilakukan, bahkan triple kill pun kini akan terjadi ke arah seorang pemain. Dan Super Beast mendapatkan triple kill. Momentum untuk bisa mendapatkan kemenangan seperti juga terbuka lebar buat pasukan dari tim RRQ yang kini akan mencoba untuk membalas sebuah kesempatan untuk bisa membawa kemenangan. Dan apakah bisa untuk mereka lakukan di saat seorang Riz pun harus terkena sebuah serangan dengan bantuan hardcore yang dilakukan. Riz pun dalam ancaman, apalagi Den pun harus terkena satu bullying leg. Dan masih ada serang Mami juga kini mulai datang, dan double kill akan terjadi saat Den cukup tenang untuk bisa membuka potionnya. Namun dengan beberapa wave minion yang mulai masuk, tapi juga harus berhati karena ada beberapa wave minion yang juga mulai datang ke arah base dari teman-teman tim RRQ, membuat mereka apakah harus mencoba untuk mempertahankan ke arah sebuah base-nya terlebih dahulu kali ini, atau bakal mencoba untuk melangsungkan lagi sebuah teamfight, sehingga nantinya bakal kita lihat siapa yang cukup kuat untuk bisa menahan gempuran dan bisa memanfaatkan beberapa peluang ya. Yang Lord boleh jadi sebuah opsi tambahan yang kayaknya akan mencoba untuk didapatkan oleh serang Den, tapi masih menunggu momen dengan beberapa pemain dari pasukan tim EPOS yang belum mulai datang. Lagi dan lagi seorang Safik terus juga berfokus dengan sebuah retribution ya. Juga serang Mam yang ternyata masih akan kembali respon, mencoba untuk mencari kondisi ke arah sebuah portal terlebih dahulu, mencoba untuk lebih enak dalam melakukan sebuah team fight. Tapi ada Fajri yang juga bergerak ke area bawah, mencoba untuk mengikat seorang Shadow yang kini harus melakukan satu buah platingan terlebih dahulu ke area bawah. Nah, mulai mencoba memberikan satu buah rotasi sepertinya dengan teamfight-nya akan terbuka.
buat teman-teman Darmi Pos. Kita lihat siapa yang akan berhasil membawa sebuah gamenya di game yang kali ini. Dengan dorongan yang tadi sempat dilakukan, tapi impossible juga berhasil terjadi. Dan seorang super bisa akankah harus melakukan eliminasi. Herdguard malah diarahkan ke arah seorang Mam yang sepertinya kali ini malah mencoba untuk mengejar ke arah seorang Safik, tapi base-nya pun mulai dihancurkan. Di sana seorang Fajri yang malah mencoba untuk memasakkan, dan pengancaran ke arah sebuah base pun gagal dilakukan. Lihat, terlalu memaksakan. Persaingan dari kedua tim sama-sama menguras darah ke arah sebuah base-nya di sana. Tapi ternyata masih bisa ditahan dengan beberapa darah base yang tersisa ya. Dengan beberapa valap yang juga harus didatangkan oleh pasukan dari tim Ipos dan juga RRQ. Mereka masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga kali ini. Dan akan menjadi sebuah kontes yang cukup besar sepertinya, karena Mam pun juga berhasil masuk. Bahkan seorang Shadow pun langsung terluka. Dan Den gak berapa perlindungan dengan cukup baik. Harus menjadikan sebuah tempat di mana tumbangan bisa didapatkan. Dan seorang Safik pun juga sepertinya kini akan mencuri pasakan pulang. Di saat masih ada seorang Alex yang juga mencoba menggunakan sebuah headguard. Dan ada Weaponion yang kini mulai masuk ke bagian dalam. Jadi sebuah masalah buat teman-teman dari RRQ, yang apakah harus mencoba untuk menahan gempuran terlebih dahulu. Di saat sebuah pengambilan karena Lord juga mungkin bisa terjadi. Philo mencoba memasakkan dengan pengambilan karena Lord dan cukup free. Lord diambil untuk pasukan tim Ipos. Meskipun harus menghilangkan sebuah immortality darinya dan harus membuat monster kill pun terjadi, namun seorang Safik pun ada di sana. Winter sempat diaktifkan, tapi Fanbase berhasil memakan korban. Gus Loli pun ditumbangkan, namun seorang Riz pun terus sendirian. Satu buah Vinces tadi sempat diaktifkan, mencoba menahan gempuran dari seorang Mam yang harus pulang ke area belakang. Halo semuanya, selamat malam katanya. Halo guys. RRQ, mapnya hampir ketutupan keduanya gak sih guys? Cuman tadi teman-teman dari tim Ipos dapat bantuannya cuman pakai Wave Minion ya. Kalau teman-teman dari RRQ tadi dapat bantuan dari hero juga, ada seorang Sun ya yang tadi mencoba untuk nge-push. Dan ini dia Lord ketiga. Apakah malah membuat pasukan dari tim Ipos langsung membawa sebuah game dengan pattern pemain yang harus bertahan di area belakang. Mam kembali akan mencoba berjuang, memanfaatkan mobilitasnya. Pilar pun sudah hilang begitu saja. Bisa Safik pun bakal mulai mencoba membuka sebutir Flame Beast, tapi gagal untuk bisa mendapatkan seorang Super Beast. Bahkan Fajri pun harus membuka beberapa bayangan tambahan, dan Herdguard pun sudah harus cooldown. Namun Dan pun harus terkena serangan cukup dalam dan harus kehilangan immortality, dan implosionnya gagal untuk bisa mendapatkan pemain. Dan sepertinya nggak memaksakan dua orang pemain malah kini memaksakan ya dari pasukan tim Ipos. Dan apakah harus malah dijadikan sebuah sumbal langsung di sana dengan Winter dari seorang Zero, tapi heavy crossbow. Tembakannya begitu dalam, bakal mencoba untuk membuat seorang Philo sepertinya harus tersumbangkan dengan double kill. Dan seorang Safik yang juga kini harus hilang, dan ini pecah. Riz pun sendirian di sana. Mapnya nggak ditutupin enggak guys, karena ini main fun match aja guys. Kalau scrim nanti bebas mau ditutupin apa enggak guys. Dengan sebuah base yang bakal sepertinya akan teman-teman dari tim RRQ mencoba untuk dapatkan, tapi blessing duet pun tadi sempat terjadi. Riz masih sendirian dan harus dijadikan sebuah sumbangan ternyata di game yang kali ini. Dan ternyata harus menjadi sebuah akhir buat teman-teman dari teman-teman tim Ipos yang harus dikalahkan, dan pasukan dari tim RRQ pun membawa kemenangannya. Lihat game kali iyo guys, lihat game guys, nggak nyangka bro. Turu uang katanya ya. Halo Bang Masda dan juga Sachiro. Mat, itu bajunya hitam mana? Siapa guys yang baju hitam guys? Ini ada coklat yang terjadi untuk dua orang pemain. Ada seorang Philo dan juga seorang Shadow. Tapi udah serang Safik, udah berjuang dengan keras. Cuma memang masih belum bisa memanfaatkan sebuah team fight yang seperti memang masih harus beradaptasi ya dengan beberapa pemain lain. Dengan dua silver juga terjadi karena Den dan juga seorang Riz. Kita lihat ada MVP dari Mam, menjadi pemain yang sangat luar biasa. Fanny meriang ya, dengan 3 emas yang juga berhasil didapatkan oleh seorang Super Beast, Alex dan juga Gus Loli di sana. Dan silver terjadi karena seorang Fajri. Dan ini dia sebuah statistik yang berhasil terekam. Ada beberapa drama yang tadi sempat terjadi dengan base yang hampir saja berhasil di split push ya. Jadi tadi momen kemenangan yang tadi berhasil direkam oleh pasukan dari tim RRQ untuk bisa mengamankan pasukan dari tim Ipos. Dan kita akan lanjut ke game berikutnya.
6-7 kita akan lihat ada sparingan yang terjadi dari pasukan tim HRC dan juga teman-teman dari tim Bang Zi guys. Oke.